Jangan pernah bandingin diri lu sama diri lu yang sama orang lain gitu ya. Sama orang lain. Iya. Boleh kalau itu jadi motivasi, tapi kalau misalnya buat kalian down jangan. Mendingan kalian lihat lagi kalian sama kalian yang kemarin, kalian tahun lalu itu seberapa jauh kalian berkembang. Iya, benar. High risk high return, kalau ini high risk-nya kalau kalian nggak mulai. Itu kalau kalian mulai dan kalian punya niat yang gitu, pasti jadi high return aja. Iya. Ini si Bro Alex ini kalau menurut saya ya, dia itu di Bali salah satu proklamator yang pertama mungkin ya bro yang suplemen fitness ya. Untuk yang di online, region online ya. Jadi dulu itu setahu saya bro ya, iya. Udah ada yang duluan dari saya di Tokopedia-nya Bali. Cuman mereka mungkin nggak fokus ke situ. Pada saat mereka nggak ngelihat dapat bintang dan nggak ada penjualan, stop. Tapi saya believe apapun di zaman sekarang digital lah yang bakal merajalela ya. Iya benar. Dan ini sebelum hit pandemi pun digital tetap growing kan. Benar. Entah Instagram, dan karena saya yakin yang saya lakuin benar walaupun nggak membuahkan hasil dan beberapa bulan pertama saya lakuin terus. Nah, seller lain tuh yang duluan pun ngerasa ya kayak nggak ada penjualan, mungkin dia nggak rasa di Bali works gitu loh. Dicuekin. Saya jadi kayak membangun market online-nya di Bali. Itu kalau di supplement fitness saya cukup berani bilang kayak gitu. Oh gitu. Dan ya mereka mungkin bisa bilang saya duluan upload ya, duluan upload, nah semua juga bisa. Tapi kan gimana bangun marketnya di situ. Iya. Nah, itu saya dari bintang di gym, saya pindah-pindah gym bro. Terus saya ya cengengesan gitu kayak PT-PT, apa-apa orang bilang cengengesan, tapi kan kita buat promosi produk gitu. Iya benar. Yang penting kan ujung-ujungnya jualan juga kan. Terus PT-nya juga saya kasih komisi gitu loh. Terus kalau dia bisa belanja Topet saya minta bintang, lama-lama bintangnya terkumpul. Terakumulasi sampai sekarang. Iya. Orang-orang kan pikirnya cuma hasil akhirnya doang, tiba-tiba ada jalan kayak sekarang. Tuh, bintang yang dari 2 tahun lalu kan sampai sekarang tuh masih ada. Masih ada, benar itu yang mungkin hal kecil yang membuat jadi besar. Nah, orang-orang kan juga pasti penasaran nih bro, buat teman-teman yang sobat muscle yang nonton. Income-nya tuh banyak gak bro? Nah, ini saya juga cerita. Jadi kita nggak boleh sebut brand, tapi dulu karena lahirnya e-commerce besar ini, banyak barang yang dibanting harganya. Benar. Ya. Dan itu kita sebagai seller sakit sih. Dengan produk yang seharusnya dengan margin profit yang lebih tebal, jadi tipis banget. Belum lagi potong admin. Belum potong admin dari e-commerce sendiri. Iya. Ya. Itu sesuatu yang sebenarnya kita bisa kontrol. Yang kita nggak bisa kontrol adalah harga pusat. Benar. Yang bisa kita kontrol brand apa yang kita jual. Waduh. Itu yang penting. Ya kan? Nggak hard sell ya guys, ini fakta gitu loh. Kita nggak hard sell. Karena kalau akhirnya saya mendingan cari brand yang mungkin masih growing dengan visi yang bagus. Salah satunya Muscle First, visinya bagus banget. Iya. Dan saya juga sama CEO-nya Brooklyn sendiri teman kan. Saya rasa saya nggak apa-apa bangun brand yang masih growing. Selain bantuin brandnya, saya juga kebantu. Daripada brand yang udah besar, nggak ada margin profit. Oke lah, kita bisa ngomong ke orang pede, saya jual barang A, B, brand terkenal. Tapi nggak ada margin, buat saya nggak penting. Saya mendingan jual brand yang baru. Iya. Di zaman itu, profitnya sepadan. Iya. Dan saya bisa ikut dalam movement dari brand itu. Iya. Soalnya kan kita kenal udah lama bro dari awal launching dari toko fisik saya pertama sebelum itu kita udah kenal. Udah kenal dulu ya. Iya, cuman ketemunya kan pas bro ke Bali. Iya. Itu inovasi dari toko bro itu setiap tahun biasa ada gak sih bro? Kan pasti harusnya ada ya. Pasti. Nah, jadi inovasi dari bro sendiri apa nih? Limitless dan Guard Bali. Nah, oke. Jadi dulu inget gak pertama kali kita bangun toko fisik? Yang AC-nya panas itu? AC-nya belum ada? Aduh. AC belum ada kan? Inovasi pertama ya kita harus cari traffic dulu. Gimana kita kan digital ya? Berarti konten. Waktu itu dibantu sama Silver juga kan? Waktu itu Bali United. Main bola di Bali itu lagi hype banget. Bali United. Habis itu menang lagi kan nomor 1. Nah, itu menjadikan nilai baru kan untuk toko. Ternyata suplemen fitness tuh bukan anak gym doang yang pakai. Main bola, main futsal mulai datang juga pakai. Iya. Ternyata betisku kena prowe gitu kan. Nah, jadi kayak hal-hal kayak gitu loh. Iya. Main badminton. Jadi kita meluaskan bahwa suplemen fitness tuh bukan definisi gym ya, beda. Iya, gym itu tempat angkat beban, gimnastik. Iya. Tapi kalau fitness, tenis pun fitness, crossfit fitness, renang fitness, even catur pun ada fitnessnya. Jadi ya maksudnya itu kita juga buka open mind buat masyarakat bahwa ini menyehatkan untuk dikonsumsi orang umum, bukan hanya otot. Tapi untuk kesehatan untuk umumnya gitu. Terus kan bro, saya mau tahu nih bro, kan bro udah merintis toko dari 2017 sampai 2021, 4 tahun nih. Inovasi dari toko bro nih apa tiap tahunnya? Oke.
setiap tahun beda ya. Supaya bisnis nggak jenuh. Oke, jadi yang paling saya lakuin ya selain edukasi sama customer. Saya tahun pertama pasti saya toko pertama yang kalau customer datang nggak kita bengongin beli apa Gan. Saya selalu tekan ke staff, Service. tanya service goals dia apa, goals dulu, value apa yang kita bisa kasih ke dia. Jangan pusingin masalah dia beli apa enggak gitu. Datang apa dia mau naikin masa otot kah? Dia mau futsal biar otot setelah dia badminton shouldernya bisa lebih cepat recovery lah. Itu yang kita tanya dulu. Setelah kita solving their problem, dia bisa pilih sendiri produknya. Itu inovasi pertama, edukasi. Benar. Nah, itu banyak toko yang nggak lakuin. Iya. Karena dia nggak beli, dicuekin. Nah, itu banyak loh bro. Saya kasih tau di toko fisik. Bukan hanya di Bali, di luar Bali pun ada yang kayak Soalnya saya lihat bro, customer service-nya bahkan bukan cuma itu doang bro, follow up via WA, kalau orang tanya apa dijawab. Iya, mau nggak mau. Voice note. Saya kadang ya sebenarnya nggak patut ditiru karena sambil nyetir bahaya ya. Bahaya ya. Cuman kadang-kadang saya kalau misalnya slow lagi macet gitu, saya jawabin pakai voice note, saya jelasin. Itu juga ngebantu saya untuk belajar ya. Rahang saya sampai pegel kadang-kadang. Tapi bagi saya itu worth it ya. Satu, seandainya dia nggak beli sama kita deh, kita nyahatin orang gitu bro. Dia mau masalah beli nggak ya itu balik lagi ke dia gitu. Itu di luar kontrol kita. Kontrol saya sih pertama yang penting buat orang tuh bisa improving their health dulu. Kalau dia udah improve, dia harusnya mengerti value yang saya kasih. Dan orang yang memang setuju dengan saya, biasanya dia datang lagi, bahkan dia ceritain ke temennya. Iya benar. Rekomendasi jadi ya. Rekomendasi. Itu juga penting bro. Itu inovasi yang pertama. Yang kedua, ini mulai saya cek di Bali waktu itu kan PPKM ya, cabang yang Canggu. Saya cari daerah yang tentunya banyak bule, karena mereka nggak punya akses Tokopedia bro. Aksesnya selalu toko fisik, tapi toko fisik sana tuh mahal. Ada toko depannya M, tapi saya nggak bakal sebut. Itu mahal banget jualnya bro. Depannya M. Akhirnya saya cari toko dekat situ. Itu inovasi saya, dibilang, oh ini daerah ini belum terjangkau. Bule kalau Google, dia nggak bisa. Tokopedia tuh nggak ada translate-nya bro. Jadi pendiri Tokopedia tuh tolong. Jadi ya Tokopedia Shop itu nggak bisa translate. Mereka mau belanja situ, dia takut itu scam. Walaupun we know it's legit gitu. Ya udah, saya buka di situ. Saya approach gym-gym di daerah Canggu. Lama-lama kita servis mulai dengan baik, langganan di mulut-mulut lagi. Mereka punya komunitas, misalnya orang Rusia bro, misalnya mereka punya Facebook page. Dia bakal cerita ke temennya, oh saya beli di sini, ada fotonya gitu ya. Canggu tuh hampir saya nggak ads bro, hampir saya nggak, Bali Gym doang. Karena nggak perlu. Nyebar sendiri. Ngeliat ads di skip, tapi dia lebih ke temen yang ngomong apa ya dia ikut ya. Soalnya kan dia temennya udah bener-bener beli di sana kan. Yes gitu. Jadi ya dari situ inovasi kedua ya, cari tempat yang tepat, lakuin inovasi pertama, edukasi tadi. Dan jangan lupa kalau sama apalagi orang luar ya. Penting banget service. Karena ngecewain mereka, saya juga nggak selalu bener ya. Saya pernah ngecewain orang, itu juga diceritain ke orang lain. Itu nyebar. Jadi hanya karena saya lupa ngasih tahu barang itu datang. Jadi dia nunggu kabar, dan saya plus admin saya waktu itu saya udah ada yang jaga, sama-sama lupa. Nah itu mungkin bisa belajar dari kesalahan saya juga, gitu, teman-teman ya, sobat masalah sih, sobat masalah. Jadi gitu, jadi itu inovasi kedua. Ketiga yang saya buat konsep baru, brand spesifik. Oh brand spesifik, Garuda. Ya banyak. Kasih tahu juga tuh bro, in the future plan nanti Garuda mau di gimana bedanya bro? Oke. Jadi Garuda Gym Store saya akan buka di daerah yang susah dijangkau. Sekarang saya buka kan di Jalan Tukat Bandung Renon. Iya. Di Bali tuh ada daerah di Ubud sana tuh, nggak tahu ya, saya udah ada toko sebelumnya belum, tapi susah jauh banget tapi ke bawah. Kalau orang Gojek pun mahal. JNE lama loh, 2-3 hari kayak dari Jakarta. Wah lama juga. Jangan lama. Jadi saya rasa saya bisa solving problem di sana. Dari lokasi. Dari lokasi dan spesifik brand. Ya, kadang orang datang ke toko saya yang sebelumnya Bali Gym, karena itu saya memang konsepnya buat lengkapin brand. Tapi ada bagusnya bahwa kita punya toko yang spesifik. Jadi orang mau tahu, kalau saya mau cari brand ini tinggal kesini, nggak mau puyeng deh. Itu penting loh bro. Kayak contoh gini, kita bedain datang ke hypermart sama kalau tempat yang cuma jual buah. Kalau kita mau cari buah fresh, kita tahu tempatnya di mana kan. Nggak perlu supermarket umum juga. Ada market tersendiri lah. Cuman saya memang mau konsepin kayak gitu. Konsep gitu. Sama yang bro kasih cerita itu jadi kan bro, yang bro bilang one stop solution biar orang bisa nyobain dulu itu. Ya jadi dong, itu kan mesin. Jadi kita mau buat di Garuda tuh experience. Banyak orang datang ke toko, dia ragu. Jadi nggak harus beli dia. Nggak harus beli. Kadang-kadang orang ragu kan sama flavor dari suplemen itu sendiri, takut enak,
ada trauma masa lalu gitu ya, dia cobain, wah, Kenangan mantan. ya, kenangan jangan dokter ya, jangan bawa dokter. Ya. Jadi ya dia takut gak cocok sama flavor. Walaupun kita bisa ngomong sampai berbusa, ini enak, kan dia belum coba. Iya benar. Kalau kita buka suplemennya kita ngerasa rugi. Nah, saya mau bikin konsep nggak kayak gitu pola pikirnya. Saya bisa bikin sampling. Orang mau nge-shake di sana. Benar. Bahkan kalau dia sekadar masih mau lihat-lihat, kita sediain kopi di situ. Iya. Mau di-mix sama kopinya, boleh. Ngobrol. Free. Ya Waduh. kan? Konsepnya unik banget tuh, jadi belum ada ya. Iya. Kayak semi cafe tapi free kafenya. Free cafe. Kita jual experience-nya dulu. Nah, masalah kalau dia udah suka, masa dia nggak beli? Iya Ya benar. kan? Oke lah, kita ketemu sama ada customer yang cuma mau coba-coba. Nggak apa-apa. Bagi kita ya itu part of the branding. Gitu. Iya, part of the branding. Iya. Oh ya, sama untuk sobat muscle, si Alex ini juga selain dia jual muscle first, dia juga entrepreneur nih. Dia juga ada brand sendiri nih. Kasih tahu juga, Col. Oh, oke. Eksklusif. Boleh nih ya? Ya, Oke. boleh. Jadi saya ada buat brand, karena saya juga stay di Bali, saya buat brand yang sudah launching vegan protein, plant based. Jadi kategorinya berbeda dengan M1 ya. Iya. Jadi M1 berfokus pada whey protein, saya punya plant protein, lebih tepatnya P, Limitless Performance Nutrition. Limitless. Oh sama, jadi kayak nama tokonya ya. Kalau nama tokonya depannya Limitless juga, Limitless Gym Store. Limitless. Ini Limitless Performance Nutrition. Suggestion. Ini memang kita buat sama-sama nutrisi performance Iya. olahraga. Hanya produk saya non hewani lah, ngomongnya gitu, dari plant based. Jadi Filosofinya kenapa bro bikin non hewani? kalau filosofinya saya selalu percaya bahwa simbolnya makanya kita bilang tim no limit ya. Karena kebanyakan dari kita tuh membatasi diri kita sebelum kita sampai batas itu. Dan orang nggak terlalu ragu sama dirinya, underestimate diri dia bahwa limit yang dia bisa capai itu jauh dari yang dia kira. Makanya saya selalu percaya limitless. Saya pernah nonton juga terinspirasi dari film Limitless yang minum pil. Minum pil, ya kan tahu kan bro, yang main Bradley Cooper. Bradley Cooper. Dia minum pil itu terus dia otaknya tuh jadi bisa pakai 100% otak. Jadi Terus kayak saya percaya sebenarnya kita punya ability itu, cuma kita tinggal unlock it gitu. unlock it. Nah, kayak contoh Jailbreak. kita di gym ya, kita ngelakuin 11 reps. Sebenarnya bisa lebih. Sebenarnya itu ada penelitiannya bro. Dari situ kita pasti lakuin 3 reps lagi, cuma kita stop aja. Iya. Kita yang ngontrol limit itu. Balik lagi ya, tadi saya banyak ngobrol tentang kita fokus apa yang bisa kita kontrol. Mindset dan kemampuan kita untuk push through itu kita yang kontrol. Makanya saya selalu bilang limitless gitu. Jadi jangan sampai, saya nggak harus bilang kamu harus jadi Mr. Olympia, kamu harus jadi Usain Bolt, enggak. Tapi kamu improve aja. Misalnya orang ini start dari sprinting 100 meter 15 detik. Iya. Sebenarnya kamu bisa 14,5 loh. Cuma you just have to push your limit. Iya benar. Iya. Jadi itu yang kita mau makanya di Limitless Performance ini kita mau bahwa setiap orang apapun bidangnya, kita nggak boleh menjatuhkan mau dia di boxing di mana. Iya. You have to perform at your best. Iya benar. Gitu. Selain itu juga apa namanya, ini brandnya juga nanti in the future development pasti ada bakal keluarin produk lain kan bro selain vegan. Oh ya, tentunya. Ini kan udah SKU2 ya. Pertama kita flavornya tambah dulu karena kan Muscle First sangat berhasil dari flavor Iya. ya kan. Kita keluarin flavor yang baru. Iya. Ya tinggal tunggu keluar izinnya dulu dong. Iya, Ya. terus SKU kedua. SKU ketiga juga ya jenis yang lain. Ya. Jadi saya sering ngobrol sama Alex nih, jadi kita bukan cuma partner bisnis di Muscle First, dia tuh juga entrepreneur. Jadi sesama entrepreneur seru gitu loh. Ya, jadi Nyambung. saya banyak belajar dari Brooklyn yang udah berhasil banget di brandnya dia. Jadi dan Brooklyn sendiri juga sharing sama saya thank you banget. Iya, udah diundang ke podcastnya juga saya happy banget karena Saling saya sharing. bisa di sharing bahwa saya kan brandnya masih baru banget dan saya paling thank you kalau orang mau share saya pengen banget belajar kan, tapi kan nggak semua orang juga mau sharing Open. rahasia dapur. Iya. Ya kan, dan Brooklyn ini mau membagikan beberapa bumbu dapur yang pada saya tuh itu suatu privilege lagi buat saya gitu. Jadi buat kalian juga di bidang apapun, mau di bidang distro apapun, carilah mentor terdekat kalian, itu sangat ngebantu kalian untuk mengurangi kesalahan ya. Iya, hemat waktu. Jadi ada yang bilang gini bro, kalau kita buat belajar dari kesalahan sendiri itu namanya smart. Belajar dari kesalahan orang lain itu bijak. Aduh, jadi ya kenapa nggak ambil pilihan kedua gitu loh bro? Harus smart dan bijak ya. Smart dan bijak. Kalau kita udah bisa dua-duanya kan mantap kan. Mantap, jadi ya mempercepat aja sih. Iya. Bro sendiri kan juga bilang bro promosinya via digital marketing ya bro ya. Betul. Dari tim Muscle First itu kan kita juga ngiklanin untuk datang ke toko, orang-orang untuk datang ke toko bro. Ada gak sih tapi impact-nya bro?
dari customer yang tahu dari online Oh terus iya. sumber ke toko. Ya, itu kalau ditanya impact jelas. Karena apalagi toko baru ya, saya baru muncul, kalau nggak dari pusat nggak bantu, itu benar-benar nol mungkin ya. Karena Susah. orang masih familiar, tapi kenyataannya dari SEO yang Mas First bantu, Iya. so far udah ada customer bolak-balik. Berarti customer berapa? Iya. Terus Jadi- kita syuting Harry mbak closing. Nah, itu dia. Oh, itu Bener, dia. dia masuk ke rimba kan makanya. Entah dari mana dia tahu bro. Dari situ kita nggak boleh ngerasa segala sesuatu kita lakukan sendiri. Saya nggak sungkan untuk minta bantu Brooklyn dalam perkembangan toko baru saya agar dia hidup gitu loh. Banyak orang tuh gengsi bro. Gengsi. Iya, minta bantu tuh dia ngerasa saya one man show. One man show awal-awal karena mengurangi cost, Mengurangi bukan karena cost. gengsi saya kan gitu. Gengsi iya. Kalau masalah kita buat ngebangun brand untuk membesarkan brand, jangan pernah gengsi untuk belajar dari orang. Nah, Iya, makanya benar. Mas First ini ngebantu banget dari digital marketing, ya, dari iklan, Iya. ya kan, ya. Percuma tokonya bagus, orang nggak tahu, ya kan? Iya percuma. Itu dia. Itu sama itu bro, sama kan bro sendiri kan sering langsung nanggepin ke customer ya, datang ke toko tatap muka langsung. Nah, Iya. feedbacknya gimana bro? Pengen tahu kalau misalnya orang konsumsi produk kita. Nah, oke, jadi yang terutama sih, saya lihat masing-masing dari produk Mas First testimonialnya beda-beda. Saya pribadi minum Pro Isolate ya. Saya suka flavornya. Yang rasa apa tuh? Mind blowing ya. Honey banana dong. Honey banana. Tapi setelah lahir banana coffee, Banana. favorit baru. Karena saya suka kopi dan banana. Waduh, Ini ini banana yang lain ya. ini bisa bikin 2 pabrik frame loh. Masalahnya beda. Gawat itu bro. Aduh. Civil War. Civil War langsung. Nanti mendadak raspberry. Blackcurrant. Buat yang nggak ngerti gak usah dimengerti ya. Ini udah ngaco. Jadi bro udah minum sendiri. Ya, jadi saya udah minum sendiri Pro Isolate. Itu favorit flavor saya. Ya. Karena saya ngalamin gitu masalah yang pengalaman saya sendiri minum whey itu saya nggak habisin. Udah mahal saya nggak habisin. Nah ini saya suka sama rasanya. Iya. Harganya pun hemat. Iya. Kenapa nggak saya minum? Gitu. Iya dong. Iya. Badan juga efeknya gimana nih ke badan? Nah ya mungkin banyak yang badannya bagus dari saya, tapi saya cukup puas dengan dia. Saya cukup puas. Lumayan lah, masih bisa pede ya. Masih bisa ya. Iya, iya. Ya jangan di roasting ya. Nah, soalnya kan bro ini kan saya mau nanya nih bro ya, Ya. apa namanya? Jadi menurut bro itu bro setuju gak sih bro kalau sebenarnya kita ini sebagai Indonesia nih sebagai lokal tuh sebenarnya bisa bersaing loh dengan import. Pastinya. Nah ini ya shout out to Julio Yo juga yang sebagai eksportir ya. Waduh, Shout out Julio. Julio Yo ya. Julio Yo. Itu hebat dia juga. Kita mau being part of it juga karena Iya. kita harus bisa dong. Bukan kita mempertanyakan bisa apa enggak, pasti bisa sebenarnya. Pasti Tinggal kita bisa. mau apa enggak gitu loh. Iya benar. Kalau kita tanya nyerah, oh nggak bisa ini bahan gitu. Semua juga ada kendala, mau dibilang apa. Tapi kenyataannya kekayaan Indonesia tuh gede. Gede. Tinggal kita mau ngelihat nggak, kita mau gali nggak, kita mau asah nggak. Indonesia tuh for the information sempat jadi negara maju bro. Yes. Cuman turun lagi ke berkembang kita Nah, semenjak itu. Covid. yes. Karena semakin banyak barang luar masuk kan. Iya semakin Iya. banyak. Jadi Utangnya kita kan di mana-mana semenjak nah, Covid. ya kan? Cara supaya surplus Saya nggak mau ya jadi harus surplus. politikus bro. Aduh. Jadi Nanti diskon harga PCR. ntar full tap. Lalu jadi saya bilang sih pasti bisa bro Indonesia. Seperti dari entrepreneur seperti bro yang kayak gini. Kalau ada 1.000 orang yang memiliki visi sama untuk ekspor dalam jumlah besar, ini nggak di zaman Soeharto dulu bro, banyak ekspor kan bahan. Benar, iya. Ini jadi negara maju kan. Di negara maju kita. Jadi ya dari movement entrepreneur seperti Brooklyn ya, dari bro-bro juga yang mungkin jualan baju sampai ekspor itu hal positif banget dari Bro Julio yang dengan movement ya, Bisa shout out ekspor. lagi ya. Jadi itu yang ngebantu Indonesia untuk lebih maju. Ya. Kalau kita impor terus Sampai kapan? ya oke lah kalian bilang buat Enggak, kita dijajah terus, Bro. iya capek dong. Kayak udah Ya kan? dijajah Belanda. Iya, kapan kita mau kaya? Kita punya bahan bakunya, terus kita ekspor cuman diolah sama mereka, kita beli lagi. Iya, kayak Defisit sepatu lah, sama garment, Iya, bahan bakunya dari kita. kita defisit dong. Defisit. Emangnya kita Kalau- mau langsing? Ya kan, body boleh langsing, jangan dana langsing. Dan kalori defisit terus ya. Iya, dananya defisit kalori kan capek bro. Dana harus surplus, body defisit. Nah, Terus kan Bro, produk Masterverse ini ada banyak keberadaan. ya. Nah, dari semuanya yang paling juara menurut Bro apa? Kalau pribadi ya, ini nggak yang saya bedain penjualan pribadi sependapat saya. Kalau dari penjualan saya
Pro Whey sama Pro Isolate. Pro Creatine juga sih. Itu 3 itu. 3 itu. Penjualan. Kenapa? Creatine the most research supplement dan ada flavor. Itu nilai plus banget kan. Iya, Kebanyakan creatine hambar. Kalau Pro Isolate ya Whey Isolate mahal banget di market. Iya. Pro Isolate affordable, rasanya juga enak. Iya. Pro Whey lebih affordable lagi buat orang yang mungkin belum punya budget untuk Pro Isolate dan cuma goalsnya lean bulking atau cutting ringan, Pakai bisa Pro Whey. Bener. Jadi tiga-tiganya punya nilai plus di hemat dan rasa enak, rasanya kan. Kalau buat saya pribadi, saya paling suka Pro Isolate pasti. Pro Isolate bro paling suka. Nah dari inovasi yang di tahun 2021 ini kan tidak menjelang akhir nih bro. Ya. 2022 punya nggak rekomendasi untuk Muscle First mau bikin produk apa? Oke, kalau saya pribadi Ya. dan possible pre-workout. Pre-workout. Pre-workout Apa tuh muscle pre-workout? Pre-workout itu suplemen yang kita konsumsi sebelum latihan. Ya. Suplemen energi. Energi. Ya, energi. Energinya energi tahan apa? Ya, itu nanti test booster ya. Jadi karena Muscle First ini kan udah brand yang besar. Jadi pre-workout tuh satu kategori produk yang sangat besar di luar sana. Lu lihat mungkin kita sebut merek langsungnya Cellcore C4, gede banget tuh. Itu Bang Energy Jadi, Monster. Saya rasa market suplemen energi kita ambil positifnya, kita nggak usah ngomongin masalah health karena sebenarnya aman aja gitu loh. Aman. Karena aman banget. Cuma orang suka mengoverkomplikasi hal-hal yang nggak penting. Sedangkan suplemen energi, misalnya bro lagi kerja nih, Iya. bro butuh extra edge, fokus. Dengan suplemen energi ini bisa dibuat dipakai kerja misalnya. Bener. Ekstra 2-3 jam. You can finish work yang harusnya dikerjain tomorrow gitu loh. Bener. Kalau untuk gym yang tadinya kita masalah capek, misalnya kita kerja pulang kantor capek kan. Iya. Belum lagi naik di perjalanan capek ngantuk. But Kita ya sekuat-kuatnya orang bro, willpower-nya bisa ada hari yang down kan. Iya. Dengan kita ada suplemen ini membuat kita mau move, datang ke gym, mau gerak. Kalau udah gerak, lanjut kita latihan, finishing the job done. Oke. Ya kita udah menyelesaikan kewajiban hari itu. Jadi nggak cuman bisa dipakai buat orang-orang yang fitness pengen itu doang ya? Yes, Bisa semua olahraga, bahkan orang- seorang kantoran gitu. orang kantoran juga bisa ya? Yes, itu yang Jadi kalau masuk first solving banyak banget problem bro. banyak problem Bahkan ya. bisa dikonsumsi mungkin ojek online ya. Tadinya dia misalnya kejar poin nih, baru Bukan yang tadi speednya 10 jadi 100. Waduh. langsung. Ya tapi bener itu solvingnya banyak banget. Benar ya. Solving problemnya banyak banget. Jadi Iya. karena energi itu yang paling dibutuhin entah buat kerja. Bukan buat semua orang berpikir. tuh butuh energi, bro. Iya. Memang energi bisa dari mindset, tapi kan kita nggak bisa selama kopi doang kan. Iya kan? Kalau pakai pre-workout lebih efektif, kenapa enggak? Kenapa enggak? Bisa lebih hemat dari kopi dong. Rasanya lebih enak kan gitu. Iya. Siap-siap omset out kopi kenangan. Terserap dikit. Terus kan bro, ini udah mau masuk penghujung dari podcast. Ya. Itu pasti orang-orang banyak banget ya bro ya. Orang kan saya lihat kan bro udah termasuk top yang paling sukses di Bali. Mungkin top 2 atau top 3 lah. Pasti ada aja dong bro lingkungan daerah bro yang toksik. Maksudnya sesama temen kah atau pedagang lain kah gitu. Gimana bro? Nah, saya rasa benar. Pastinya saya nggak memungkiri di industri apapun ya. Kita semakin naik pasti semakin banyak kompetitor. Yes, pada saat kita di posisi market leader Iya. ataupun posisi pasti itu ada ancaman setiap saat. Bahkan Mark Cuban sendiri bro, tau Mark Cuban yang bilionernya. Iya tahu. Dia sendiri ngomong every single one, apalagi zaman sekarang ya kan digital. Mereka kompetitor di bisnis itu biasa nyikut sana nyikut sini. Dari zaman dulu banget. Cuman sekarang mungkin cara sikutnya aja yang berbeda. Nah, kalau dikirimin surat. ya bagi saya kalau teman-teman yang dulu mengganggu pikiran saya cuma nyir-nyir masalah usaha saya itu Iya. masalah kecil. Yang berat tuh memang kompetitor sejenis ya. Iya. Pastinya ada bro. Dan itu saya nggak bakal sebut cara mereka menyikut, tapi intinya adalah kalian harus siap ngadepin itu kalau kalian di posisi atas. Iya. Kalau bahasa peribahasa orang-orang zaman dulu kan bilangnya makin tinggi pohon, anginnya makin kencang, ada Iya. yang bilang ladang padi lah, pokoknya apapun intinya sama. Intinya sama. Semakin kalian di posisi atas pasti ada yang mau menjatuhkan. Iya. Kalau di And it's a bawah good thing. kalau di bawah terus siapa yang mau jatuhin? Iya. Dana White, CEO-nya UFC sendiri, Iya. dia bilang selalu, ada satu hal yang nggak bakal hilang sekalipun kalian sukses, negativity. Negativity. Negativity Pasti ada makin aja yang iri sama kita kan. Pasti. Bahkan lebih pilih mana kita di bawah diiri masih ada negatif atau di atas di negatif, mendingan di atas ya Di atas. Nah, jadi gitu. Kalau di bawah di negatif udah tinggal digilas aja. jadi gila saja. Jadi kalau kalian dapat keluhan misalnya di luar sana ada yang nyirin kalian negatif, bagus. Berarti kalian ngelakuin sesuatu yang membuat dia ngerasa terancam Benar. dirinya.
mereka ngerasa insecure ngelihat kalian lebih maju. Kalau omset kita flat-flat aja berarti juga nggak peduli. Iya, dibilang nggak ganggu. Kalau kalian udah sampai menyerap yang lain, you did the right thing. Aduh. Oke bro, udah keren podcastnya. Keren. Tinggal ini doang bro, closing dari podcastnya buat sobat muscle. Mungkin kasih tips kalau mau mulai bisnis dari nol sampai bisa sukses kayak bro Alex. Oke, buat kalian yang baru mulai, kalian gak usah perfeksionis dulu. Kalian mulai, bukan mulai sembarang atau kayak sembrono. Tetap ada rencana dengan baik. Produk apa yang kalian tahu bisa memberikan value atau nilai di pasar. Dan paling penting bisa kasih solusi buat pelanggan-pelanggan di pasar. Misalnya entah terlalu mahal atau produk yang kualitasnya lebih bagus, apapun itu. Apapun industrinya. Ya. Dan jangan pernah mulai dengan modalnya harus gini, modalnya segitu. Mulai dengan yang ada. Ya. Kalian pasti nonton ini udah punya smartphone. Itu udah modal terbesar kalian. Nanti kalian udah ada penjualan, udah ada uang masuk, kalian mau kembangin ke level yang selanjutnya, baru boleh. Ya. Jadi satu lagi, jangan pernah menyerah. Kedengarannya klise bro ya, tapi ini hal yang udah kalian sering dengar, tapi kalian tetap nyerah, jangan. Ya. Sering loh ya, karena kayak gitu. Oke, kita mau tutup dulu nih podcastnya. Nah, nanti juga buat kalian teman-teman yang nonton Sobat Muscle nih di kalau daerah Bali, kalian bisa kunjungin toko Alex di kasih tahu bro. Oke, yang untuk Limitless Gym Store di Jalan Pulau Flores nomor 10 Denpasar, Garuda Gym Store di Jalan Tukat Badung, Renon, Denpasar Selatan, Bali Gym Store Canggu di daerah Badung, Bali Gym Store Mahendragata, Denpasar Barat. Oke, sama bisa order di online juga ya bro ya? Bisa. Tokopedia gitu-gitu? Tokopedia sama, jadi kalau Bali Gym Store, Tokopedia Bali Gym Store. Ya, Shopee-nya pun sama namanya, Limitless Gym Store pun sama, Garuda juga sama. Jadi intinya nama toko adalah nama toko di Tokopedia dan Shopee. Oke. Ya. See you on the next konten. Thank you banget buat Bro Alex yang udah mau datang di tamu di Bali. Sukses selalu buat kalian. Oke. See you. Okay. Close the door. Muscle first, be the first.